Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, dalam video kali ini Rubiati GPAI akan bedah pedoman pengembangan standar nasional PAI untuk kompetensi pedagogik 3 KI 9 indikator 2 Bapak Ibu, yaitu menggunakan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk merancang program remedial dan pengayaan pendidikan agama Islam. Bapak Ibu, pedagogik 3 adalah penilaian pembelajaran. KI 9 adalah memanfaatkan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikator 1 menggunakan hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar atau KKM PAI Bapak Ibu. Yang kedua, menggunakannya untuk merancang program remedial dan pengayaan PAI. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Semuanya kita kupas di video ini secara singkat Bapak Ibu, tetapi kita fokus pada pembahasan di poin yang kedua, yaitu menggunakan penilaian dan hasil evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan PAI. Bapak Ibu, penggunaan hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan KKM PAI Bapak Ibu, yaitu digunakan penggunaan hasil penilaian dan evaluasi peserta didik itu digunakan diantaranya untuk menentukan ketuntasan klasikal maupun ketuntasan individu. Jadi ketuntasan KKM itu Bapak Ibu ada dua, di tingkat klasikal dan di tingkat individu. Untuk ketuntasan secara klasikal Bapak Ibu, pembelajaran Bapak Ibu GPAI dinyatakan tuntas secara klasikal jika 85% jumlah siswa Bapak Ibu ajar mencapai KKM. Misal Bapak Ibu, jumlah siswa 100 yang tuntas 85. Berarti 85% siswa mencapai ketuntasan. Kemudian, untuk ketuntasan individu Bapak Ibu dinyatakan tuntas jika seorang peserta didik meraih nilai sama dengan atau melebihi KKM Bapak Ibu. Misal, KKM-nya 70, nilai yang diperoleh seorang siswa 70 atau lebih, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Kemudian secara individu peserta didik dinyatakan tidak tuntas apabila nilai peserta didik di bawah KKM. Misal, KKM-nya 70, peserta didik mendapatkan nilai di bawah 70, misalnya 69 atau ke bawahnya, maka siswa tersebut kategori tidak tuntas. Bapak Ibu, menggunakan hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan PAI, kita pahami terlebih dahulu istilah-istilahnya. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi dan data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran. Kemudian, sedangkan evaluasi adalah suatu proses penetapan nilai tentang kinerja dan hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian. Kemudian untuk program remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu dengan menggunakan berbagai metode, diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat pencapaian ketuntasan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, tadi pada slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa jika siswa mencapai nilai di bawah KKM, berarti siswa tersebut tidak tuntas. Maka terhadap siswa yang tidak tuntas ini, seorang GPAI harus melakukan program remedial. Program remedial itu apa? Yaitu program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang tidak tuntas tadi,
Hanya pada KD di mana dia tidak tuntas, Bapak Ibu, diberikan pembelajaran kembali dengan berbagai metode, kemudian setelah selesai, maka dinilai kembali, diukur kembali, apakah siswa sudah tuntas atau belum. Kemudian kalau yang dimaksud dengan program pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat. Jadi siswa itu kan ada tiga kelompok, Bapak Ibu ya. Kelompok tidak tuntas, kelompok tuntas. Nah, kelompok tuntas itu ada kelompok yang melampaui ketuntasan. Jadi biasanya 27% dari kelompok atas, kelompok nilai atas, Bapak Ibu. Ini agar mereka mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Nah, apakah dasar dari program remedial dan pengayaan? Bapak Ibu, program remedial adalah konsekuensi dari pembelajaran tuntas, Bapak Ibu. Jadi karena pembelajaran tuntas, maka hak siswa salah satunya adalah dia punya kesempatan untuk belajar sampai tuntas. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM atau SKM yaitu, maka dilakukan tindakan remedial, dan bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar diberikan pengayaan. Catatan Bapak Ibu bahwa pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja. Jadi, pembelajaran remedi dan pengayaan itu hanya aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja, Bapak Ibu. Sedangkan kompetensi sikap tidak ada remedi atau pengayaan, namun merupakan penumbuh kembangan sikap, perilaku, dan pembinaan karakter. Jadi yang diadakan program remedial hanya keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan saja, sementara sikap maka dilakukan pembinaan dan pembimbingan secara berkelanjutan. Sasaran dan tujuan pembelajaran remedial. Sasarannya adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang belum tuntas dalam suatu KD, Bapak Ibu. Tujuannya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kompetensi tertentu agar mencapai hasil belajar yang baik. Inilah yang dimaksud dengan penilaian merupakan assessment as learning. Penilaian merupakan pembelajaran. Berikutnya prinsip-prinsip pembelajaran remedial. Bapak Ibu, di dalam kita melaksanakan pembelajaran remedial, Bapak Ibu, ada 5 prinsip yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adaptif, kedua interaktif, ketiga fleksibilitas, yang keempat pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan yang kelima adalah berkesinambungan. Yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran remedial harus adaptif, yaitu hendaknya pembelajaran remedial yang kita rancang, yang kita laksanakan mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Maksudnya begini Bapak Ibu, misal dalam pembelajaran suatu mata pelajaran, misal dalam materi sholat Bapak Ibu ya, ada 3 siswa yang tidak tuntas. Nah, ini kita analisis dulu Bapak Ibu, apakah ketiga-tiganya ketidaktuntasannya dalam hal sama, di sebab yang sama, ataukah berbeda. Misal yang satu ternyata tidak tuntasnya karena dia belum bisa melafadzkan bacaan sholat. Yang kedua misalnya belum tuntasnya karena dia belum bisa melakukan gerakan-gerakannya dengan baik, atau karena memang dia belum memahami sama sekali begitu Bapak Ibu ketentuan sholat. Nah, tentu ini 3 hal yang berbeda. Nah, setelah kita ketahui faktor ketidaktuntasannya, kita ketahui pula terkait dengan penyebab ketidaktuntasannya tadi apa begitu ya. Maka perbedaan-perbedaan ketiganya tadi harus kita akomodasi Bapak Ibu, harus kita akomodasi. Bagaimana caranya yang tidak tuntas dikarenakan dia belum hafal mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketidakhafalannya itu, sehingga dia pembelajaran remedialnya fokus pada bagaimana membantu memfasilitasi dia untuk bisa menghafal. Yang kedua misalnya tidak tuntasnya karena belum mengetahui
gerakan-gerakannya, tata urutan gerakannya atau gerakannya yang baik dan benar bagaimana, maka kita akomodasi juga bahwa pembelajaran remedial ini mengarah kepada fokus kepada bagaimana mengantarkan anak tadi mampu melakukan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Yang kedua adalah interaktif, Bapak Ibu, bahwa program remedial memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran remedial yang dilakukan itu pembelajaran yang memang di situ melibatkan peserta didik dan pendidik secara interaktif. Dan juga ada sumber media yang bisa diakses oleh peserta didik setiap saat. Jadi bukan pembelajaran yang terpisah. Misal pembelajarannya dengan seorang guru memberikan 10 soal, silakan kamu remedinya 10 soal dikerjakan ini. Setelah itu masing-masing Bapak Ibu guru sibuk dengan kegiatannya masing-masing, siswa punya beban menyelesaikan 10, bukan seperti ini. Jadi pembelajaran ini benar-benar pembelajaran yang ada interaksi antara peserta didik dan pendidik, bahkan dengan sumber media belajar yang tersedia. Berikutnya adalah fleksibilitas, yaitu menggunakan metode mengajar sesuai dengan karakter peserta didik. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu, bahwa ketika materi sholat, seorang anak yang belum paham, belum tuntas dikarenakan faktor ketidakmampuan mengucapkan, berarti mungkin kita bisa gunakan metode drill Bapak Ibu. Tetapi ketika salah satunya ketidaktuntasannya karena dia tidak mampu melakukan gerakan-gerakan sholat, maka mungkin bisa kita gunakan metode demonstrasi. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas yaitu mengakomodasi, menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakter peserta didik, kebutuhan peserta didik. Berikutnya yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Karena pembelajaran remedial itu adalah pembelajaran terhadap anak-anak yang lambat, yang bermasalah, yang belum tuntas, yang punya kesulitan belajar Bapak Ibu. Maka untuk bisa mengetahui progresnya, apakah progresnya ini mengalami peningkatan atau tidak, maka hendaknya setiap pencapaian peserta didik dalam pembelajaran remedi itu harus diberikan umpan balik. Misal, seorang siswa yang semula yang tidak tuntas karena tidak mampu melakukan gerakan-gerakan sholat, kemudian diadakan pembelajaran remedial, yakni diberikan demonstrasi bagaimana takbir yang baik, bagaimana berdiri yang baik, rukuk sujud yang baik. Kemudian anak melakukan, ketika anak begitu bisa takbir dengan benar, bisa rukuk dengan benar, langsung diberikan umpan balik. Ya, bagus. Yang benar takbirnya seperti ini. Iya, bagus. Oh, tidak seperti, baiknya seperti ini, begitu. Sehingga benar-benar siswa tahu betul bahwa oh iya, saya sudah mengalami peningkatan. Begitu. Oh iya, saya masih belum betul yang bagian ini, begitu. Jadi pemberian umpan balik sesegera mungkin. Berikutnya, prinsip yang kelima adalah berkesinambungan. Maksudnya, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, antara pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial itu harus berkesinambungan dan masing-masing bisa mengakses, begitu. Bisa mengakses apabila sudah selesai di pembelajaran program remedial. Berikutnya adalah materi dan metode pembelajaran remedial. Bapak Ibu, secara materi dalam pembelajaran remedial hendaknya disesuaikan dengan KD yang tidak tuntas. KD apa yang tidak tuntas? Dan dalam KD itu pengetahuan apa yang tidak tuntas? Kita fokus di situ Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, metodenya bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan peserta didik. Sebagaimana yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Setelah kita tahu ada siswa 3 siswa tidak tuntas, kita lihat ketidaktuntasnya dalam KD itu di materi apa, fokus di kompetensi yang mana, kita analisis penyebabnya apa, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita putuskan metodenya seperti apa.
Bisa seperti ini Bapak Ibu, bimbingan secara individu, bimbingan secara kelompok, bimbingan dengan pembelajaran ulang. Ini apabila ketidaktuntasan secara klasikal Bapak Ibu ya. Misalnya pembelajaran Bapak Ibu GPAI tuntasnya hanya 50%, 50% tidak tuntas, maka ini dilakukan pembentuk pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran ulang, pemberian tugas atau pemanfaatan tutor sebaya. Baik bimbingan individu, kelompok pembelajaran ulang, dan prinsip pemberian tugas dan pemanfaatan tutor sebaya, Bapak Ibu tetap memperhatikan 5 prinsip ini Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu bahwa remedial bukan mengulang tes, bukan mengerjakan ulang-ulangan harian, bukan Bapak Ibu. Program remedial adalah pemberian pembelajaran Bapak Ibu dengan sedemikian rupa, metode yang sesuai dengan sifat, jenis, dan kesulitan peserta didik. Baru setelah diberikan pembelajaran ulang, baru dites ulang Bapak Ibu. Jadi setelah pembelajaran diadakan evaluasi, dari hasil evaluasi diketemukan misal 3 siswa tidak tuntas, kemudian dianalisis tingkat ketidaktuntasannya dalam hal apa, sifatnya bagaimana, kemudian kita lakukan metode ini apakah bimbingan individu atau berkelompok. Kemudian setelah kita berikan pembelajaran, maka kita adakan tes ulang untuk mengetahui sudahkah siswa mencapai KKM. Waktu pelaksanaan dan pemanfaatan hasil remedial. Bapak Ibu, waktu pembelajaran remedial hendaknya dilakukan di luar jam pelajaran Bapak Ibu agar tidak mengganggu pembelajaran reguler. Jika pembelajaran remedial dilaksanakan jam reguler, Bapak Ibu tentu akan mengganggu dan juga mengurangi hak Bapak Ibu kepada siswa yang tuntas atau bahkan siswa yang berkecepatan belajar Bapak Ibu. Maka ini hendaknya dilakukan di luar jam pelajaran. Apakah di sebelum pembelajaran pertama dimulai, misalnya pembelajaran hari masuk sekolah jam 7, maka diadakan jam 6 atau setengah 7 begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah setelah pembelajaran selesai, misalnya pulangnya jam 3, dilaksanakan jam 3 sampai jam 4, atau selang waktu tertentu sesuai dengan kondisi sekolah. Misalnya ada jam sekolah yang tidak efektif pembelajaran Bapak Ibu, misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu Bapak Ibu yang ada sisa waktu, selang waktu yang memungkinkan diadakan pembelajaran remedi. Kemudian evaluasi dan pemanfaatan hasil penilaian remedi. Remedial Bapak Ibu diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedi. Jadi setelah seorang siswa tidak tuntas dalam materi sholat, kemudian dilakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing. Setelah selesai, kemudian diadakan penilaian kembali tentang kompetensi sholatnya, kemudian dinilai sudahkah tuntas atau belum. Nah, nilai remedial ini dijadikan nilai harian pada KD yang diremedi Bapak Ibu. Misal di evaluasi pertama nilainya 50, kemudian diadakan pembelajaran remedial, dicek, dites, dan dinilai akhirnya nilainya 80, maka nilai 80 itulah yang menjadi hak siswa. Sekarang langkah-langkah pembelajaran remedial. Pertama yaitu Bapak Ibu melakukan analisis diagnosis Bapak Ibu. Seperti tadi, materi sholat 3 siswa tidak tuntas. Maka berikutnya diidentifikasi penyebab kesulitannya. Dianalisis misalnya yang pertama tadi tidak tuntas karena belum bisa menghafal. Yang kedua karena sulit gerakan, dan yang ketiga dua-duanya misal. Diidentifikasi penyebab kesulitannya apa? Apakah yang tidak mampu menghafal itu karena memang sulit berbicara, ataukah memang belum memiliki, belum pernah latihan atau belum mampu menghafal. Jadi dia bisa mengucapkan secara lancar, bisa berbicara secara lancar, tapi memang belum menghafal. Begitu pula yang lain, kita identifikasi penyebabnya apa Bapak Ibu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah penyusunan rencana, yaitu merumuskan indikator hasil belajar. Indikatornya apa?
karena ada dua Bapak Ibu tadi ya, siswa belum mampu mengucapkan, yang satunya belum mampu melakukan gerakan-gerakan sholat, maka kita rumuskan indikator hasil belajarnya sesuai dengan ketidaktuntasan tadi. Yang kedua, menentukan materi sesuai dengan indikator hasil belajar. Berarti materinya adalah bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Berikutnya, memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kita pilih strategi dan metodenya. Mungkin dengan metode drill untuk siswa yang belum mampu mengucapkan bacaan sholat, dan metode demonstrasi untuk siswa yang belum melakukan gerakan sholat dengan benar. Berikutnya, merencanakan waktu yang diperlukan. Misalnya direncanakan nanti sepulang jam pelajaran. Kemudian menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Misalnya jenis prosedur dan alat penilaiannya berupa tadi berarti performance Bapak Ibu ya, yaitu di mana anak praktek mengucapkan atau melafadzkan bacaan-bacaan sholat. Kemudian yang satunya adalah anak, penilainya adalah anak melakukan gerakan-gerakan sholat. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pembelajaran pengayaan? Bapak Ibu, pembelajaran pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik setelah mencapai atau melampaui KKM atau SKM, kriteria ketuntasan minimal atau standar ketuntasan minimal. Tujuan pembelajaran pengayaan Bapak Ibu yaitu pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Jadi anak agar mampu memiliki pemahaman yang lebih dalam dan juga lebih luas tentang kompetensi yang diajarkan, karena memang dia mampu. Berikutnya, jumlah pengayaan 1 kali. Beda dengan remedi Bapak Ibu. Remedi ini dilaksanakan sepanjang semester. Jadi begitu Bapak Ibu, sampai semester yang berlangsung, disitulah remedi dilaksanakan. Ketika seorang anak tidak tuntas melakukan sholat karena pengucapannya, berarti Bapak Ibu guru harus melakukan remedi dengan berkali-kali sampai setiap dicek atau penilaian dia sampai dinyatakan mampu mengucapkan bacaan sholat dengan benar. Tetapi kalau remedi itu hanya 1 kali Bapak Ibu. Misalnya seorang siswa mampu melampaui kompetensi di bidang materi apa Bapak Ibu ya, mengimani malaikat suatu misal, maka diberikan karena dia melampaui ketuntasan, maka diberikan materi, apakah itu video ataukah buku atau bacaan ataukah artikel yang terkait dengan keimanan kepada malaikat misalnya, keteladanan misalnya, atau perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat suatu misal. Itu cukup kita berikan media pengayaan itu 1 kali saja. Dan itu tidak ada penilaian Bapak Ibu. Bolehlah sebagai apresiasi ditanya, misalnya setelah waktu tertentu ditanya, bagaimanakah kemarin kalian memahami materi yang kemarin Ibu sampaikan terkait dengan keteladanan keimanan kepada malaikat suatu misal. Kemudian bentuknya Bapak Ibu yaitu bisa belajar kelompok, bisa belajar mandiri, bisa belajar berbasis tema. Jadi silahkan ini bisa dipakai Bapak Ibu di dalam pemberian pengajaran pengayaan, pembelajaran pengayaan kepada peserta didik. Bapak Ibu, hasil belajar itu harus kita komunikasikan kepada pemangku kepentingan Bapak Ibu. Yakni yang pertama, hasil penilaian pembelajaran PAI kita berikan kepada peserta didik Bapak Ibu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik ini sebagai assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Makanya Bapak Ibu, usai penilaian, anak kita beritahu berapa nilai mereka, tuntas apa tidak tuntas, begitu Bapak Ibu, jika tidak tuntas dalam hal apa, begitu. Ini informasi yang pertama diberikan kepada peserta didik. Pemangku kepentingan yang kedua yang berkepentingan terhadap hasil penilaian kita adalah pendidik Bapak Ibu, misalnya wali kelas atau BK, atau kita sebagai pendidik sendiri Bapak Ibu nggih.
Maka disinilah assessment for learning, penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian untuk pembelajaran. Berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu, bahwa hasil evaluasi kita berikan juga kepada pemangku kepentingan yang berupa satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung maupun setelah beberapa kali program pembelajaran atau setelah selesai pembelajaran 1 semester. Biasanya kita memberikan pelaporan kepada satuan pendidikan kita itu pada mid semester, akhir semester, dan akhir tahun Bapak Ibu ya. Nah, penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui hasil akhir dari pembelajaran, maka penilaian ini merupakan assessment of learning, penilaian dari pembelajaran. Contoh soal Bapak Ibu. Hasil penilaian GPAI dalam pembelajaran di suatu kelas didapat data bahwa 60% siswa tuntas. Maka bentuk perlakuan pembelajaran remedial terhadap siswa yang tidak tuntas dilakukan dengan A. Pembelajaran ulang, B. Bimbingan individu, C. Tutorial sebaya, D. Penugasan, dan yang E. Tugas kelompok. Maka Bapak Ibu dilakukan dengan pembelajaran ulang Bapak Ibu ya. Apabila ketuntasan tidak mencapai 85%, maka bentuk remedinya adalah pembelajaran ulang. 2. Berikut adalah prinsip pelaksanaan remedial yang memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berhubungan dengan pendidik dan sumber belajar yang ada. Maka hal tersebut berarti prinsip pembelajaran remedial berupa adaptif, interaktif, fleksibilitas, pemberian umpan balik sesegera mungkin, E. Berkesinambungan. Kata kuncinya Bapak Ibu memungkinkan secara intensif berhubungan. Berhubungan sama dengan interaksi. Maka itu merupakan prinsip interaktif. 3. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial. Kata kuncinya, Bapak Ibu, mengakomodasi perbedaan. Ya, mengakomodasi perbedaan. Maka adaptif, fleksibilitas, pemberian umpan balik sesegera mungkin, berkesinambungan, interaktif. Maka jawabannya adaptif. Semua perbedaan bisa terakomodasi. Semua siswa yang bermacam-macam bisa beradaptasi dalam pembelajaran remedial yang dilakukan seorang guru. Nomor 4. Perbedaan program remedial dan pengayaan adalah sebagai berikut kecuali A. Program remedial pada siswa yang belum tuntas, pengayaan pada siswa yang melampaui ketuntasan. B. Program remedial dilaksanakan sekali atau berulang-ulang sesuai kebutuhan, sedangkan pengayaan hanya 1 kali. C. Program remedial dilaksanakan sebagai pemenuhan hak siswa untuk mencapai ketuntasan, sedangkan pengayaan adalah hak siswa untuk berkembang secara maksimal. D. Program remedial dilakukan dengan beragam metode dan langsung berinteraksi dengan guru, sedangkan pengayaan lebih mandiri dan kelompok. Yang E. Program remedial harus diatur di luar jam pelajaran, sedangkan pengayaan di dalam jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kecuali E. Keduanya dilaksanakan di luar jam reguler Bapak Ibu sehingga tidak mengganggu jam reguler. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.